92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, Kepolisian Resort Kota Besar Polrestabes Makassar menggelar bakti sosial Polri Presisi bersama mahasiswa, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa BEM dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda OKP. Bakti Sosial Polri bersama BEM berlangsung di bawah jembatan flyover Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar pada hari Kamis 27 Februari 2025. Bakti Sosial Polri berlangsung secara serentak terpusat dari Mabes Polri melalui sambutan virtual yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Pol Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto SEMSI. Bakti Sosial Polri di Makassar dipimpin Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana SHSIK MSI bersama Dandim 1408 Makassar, Letkol Infantri Franky Susanto, dihadiri perwakilan Forkopimda Kota Makassar serta jajaran pejabat utama Polrestabes Makassar. Para pejabat bergabung bersama mahasiswa, Aliansi BEM dan OKP untuk menyaksikan serta mengikuti arahan dari Kapolri melalui video conference. Bahwa jalan layang yang biasa digunakan panggung orasi digunakan masa mahasiswa dan Polri jajaran Polrestabes Makassar membagi-bagikan sembako kepada warga. Kapolrestabes Makassar bersama Dandim 1408 Makassar secara turun langsung menyerahkan paket sembako kepada perwakilan mahasiswa dan OKP. Dan selain itu, mereka juga secara resmi melepas distribusi bantuan sosial dengan mengibarkan bendera STAR. Baik, sahabat budaya, selanjutnya kita akan jelang jam 7 untuk mengikuti program acara Bari Basar. Tamparan ita hasup aku langsung terpesona. Dure bau pernah begina, hai
Kabaratna Pro 4. Selamat pagi sahabat budaya. Apalili adalah tradisi adat masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan yang dilakukan sebagai upacara adat untuk memulai musim tanam padi. Dalam upacara ini dilakukan doa bersama untuk memohon keberkahan kepada Tuhan agar musim tanam padi menghasilkan panen yang berlimpah dan dijauhkan dari bencana. Selain itu, alat-alat pertanian seperti cangkul dan bajak sering disucikan sebagai simbol kesiapan memulai pekerjaan di sawah. Tradisi Apalili tidak hanya sekedar ritual agraris tetapi juga menjadi momen bagi masyarakat untuk mempererat hubungan sosial. Demikian Kabaratna Pro 4. Suara indah, drama penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam kata
FM, Suara Budaya. Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Engkau HP na dek gagal pulsana. Mahalo-halo taja paralana, mangoto kesing tomato alurangi. Magani anak muda maegana monrolado tomato ami malakuna sabak mega duitna. Magani anak muda maegana monrolado tomato ami malakuna sabak mega duitna. Iya si lele maka teni HP, mahalo-halo riwiri lange, liwat gayana coloni posina, engka HP na dek gagal pulsana. Mahalo-halo taja paralana, mangoto kesing tomato alurangi. Magani anak muda maegana monrolado tomato ami malakuna sabak mega duitna. Magani anak muda maegana monrolado tomato ami malakuna sabak mega duitna. Taja paralana, mangoto kesing tomato alurangi. Magani anak muda maegana
nasabak mega duit na Magani anak muda maega namun rolado tomato ami malaku nasabak mega duit na Magasih ko mamako lori iya Nadik nang kamu Wailo maaf bicara Agamu pucai ri iya Orang nak kasih den Agamu pucai ri iya Orang nak kasih Macai memang ngandri Degaromu pahangi Nade Mailo ma bicara Mudan kau sedih Oh temu jam panika Mudan kau sedih Oh temu jam panika Iya Susana oruanewe Kenapa tuh ngemak kundraye Kurang nikabang Papale cemu namu Sengi tenri cempangi Magiji mono Tu datat ka jenel Dia karo iya mapale ce Dia namu tukah Pada tau bilingi Dia karo iya mapale ce Eko gani tu pale Naliwa udaniku Loni mairi sadeku Ona tosi palece Pajana macai andri Upatongan kasih Hai lo nikmai jaiku Ajak namu majai Iya Susana oruanewe Kenapa tuh ngemak kundraye Kurang nikabang Papale cemu namu Sengi tenri cempangi Magiji mono Tu datat ka jenel Dia karo iya mapale ce Dia namu tukah Pada tau bilingi Dia karo iya mapale ce Eko gani tu pale Naliwa udaniku Loni mairi sadeku Ona tosi palece Pajana macai andri
92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Pagi hari ini ya kembali lagi menyapa untuk sahabat budaya Tak yang saat ini pelangiri Pro 4 RRI Makassar. Apa kabar Tak? Iya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita berharap seperti itu. Amin. Kali ini kita hadir dalam program acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai yang akan kita hadirkan informasinya untuk Anda dengarkan di program acara Bari Basa. Boleh di komen-komen melalui layanan teleponnya kita GSM Ta di 0811 400 9250. Bisa juga melalui aplikasi WhatsApp-nya kita di 0811 400 9250. Mungkin mau menelpon melalui WhatsApp boleh sahabat budaya ya. Oke, kita kali ini ya akan hadir di program acara Bari Basa dengan topik kita yaitu terkait dengan pembahasan kita harapan Anda dengan pasar murah di bulan Ramadan. Seperti yang kita lihat saat ini, banyak yang siap-siap tawa untuk mengadakan yang namanya pasar murah. Ada yang sudah berlangsung mulai hari ini, ada juga dari kemarin, ada besok baru mulai, ada juga H plus berapa gitu ya di bulan suci Ramadan ya. Luar biasa sekali sahabat budaya. Nah ini banyak harapan yang kita inginkan ya untuk di pasar murah misalkan. Ya bisa mengurangi yang namanya pengeluaran, misalkan harga yang 45.000 ya bisa menjadi 43.000 begitu ya sahabat budaya. Oke. Karena kalau misalkan kita walaupun beda 2.000 tapi kalau kita beli banyak kan luar biasa gitu. Oke. Silakan yang ingin berpartisipasi sahabat budaya yang ingin meramaikan program acara kita, acara Bari Basa di 0811 400 9250. Kita informasikan juga ya bahwa selain kita di FM 92,5, kita juga siaran langsung melalui Facebooknya Pro 4 RRI Makassar. Jadi yang punya Facebook silakan dibuka Facebooknya, atau yang punya TikTok, kita siaran langsung juga di TikTok lah sahabat budaya. Silakan di tap-tap layarnya kita di TikToknya Pro 4 RRI Makassar. Namun ada agenda setting dulu yang kita bacakan ya sahabat budaya sebelum kita partisipasi pada pagi hari ini. Oke, sahabat budaya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Selatan meminta kepada daerah agar bisa rutin melaksanakan pasar murah. Dalam upaya menjaga stabilitas pangan di bulan Ramadan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Selatan meminta kepada daerah agar bisa rutin melaksanakan pasar murah. Dalam upaya menjaga stabilitas pangan di bulan Ramadan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Ahmadi Akil belum lama ini menjelaskan sejauh ini kondisi harga kebutuhan pangan di Sulawesi Selatan masih cukup terkendali dan belum ada laporan adanya kenaikan harga, sehingga memang kondisi terus dilakukan karena masalah kebutuhan pangan ini ada 2 dinas yang menangani. Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Makanya selain koordinasi juga akan memperluas surat edaran pasar murah untuk memantau ketersediaan dan kebutuhan pangan. Ahmadi mengakui jika biasanya menjelang bulan suci Ramadan, biasanya memang ada permainan harga dan ini harus dipantau. Termasuk untuk menjaga stabilitas harga dengan melaksanakan pasar murah. Selain itu juga nanti akan ada disiapkan paket murah membantu masyarakat. Oke, silakan di 0811 400 9250 yang ingin menanggapi topik kita terkait dengan harapan Anda dengan pasar murah di bulan Ramadan. Karena saat ini ya yang kita lihat
pasar murah itu ada tahu yang berapa ribu turunnya bisa Ki beli di situ. Ada juga kayaknya sama aja harganya ya. Tapi saya enggak tahu ini bagaimana komentarnya kita. Siapa tahu beda kita nggak pantak Sobat Budaya. Silakan di komen-komen di 0811 400 9250 atau bisa komen juga di TikToknya kita. Saya mau menyapa dulu tahu yang sudah komen-komen di TikTok juga pada pagi hari ini. Pokoknya selamat bergabung lah semuanya. Ada keluar kayaknya ya. Doju Afat, oke, selamat bergabung. Ada siapa nih Wahyu S. Ada Pak Mustadir juga, selamat bergabung. Aku domisili di Bone, oke, selamat bergabung Pak Mustadir. Ada Fajar juga, oke, terima kasih. Ada Bang Sep, oke, selamat bergabung. Azam juga, Yudi, oke, sekolahku SMP Muhammadiyah 5. Oke, selamat bergabung dek. Terus ada Rafa FF, oke. Ada Samsung Kendari, oke. Selamat bergabung. Ada Pak Ramli Makassar, oke. Terima kasih Pak Ramli, selamat bergabung juga pada pagi hari ini. Ada Sadia Sude, oke. Next, ada siapa nih? Ada keluar ya? Oke, silakan di komen-komen ya Sobat Budaya di 0811 400 9250 untuk menanggapi topik kita. Kayaknya saya harus ke sini. Nah kan, ini baru kelihatan. Oke, terima kasih yang sudah gabung. Silakan di komen-komen di TikToknya kita. Nanti kita bacakan komentar Anda pagi hari ini. Dan yang ingin berkomentar juga melalui WhatsApp-nya Pro 4, silakan ditelepon 0811 400 9250. Nanti kita akan bacakan atensi Anda ya Sobat Budaya. Di 0811 400 9250 juga layanan telepon, kita akan terima telepon Anda. Karena agenda settingnya kita udah bacakan, sekira-kira bagaimana harapan tak Sobat Budaya pada pasar murah. Oke, langsung aja kita terima telepon dulu. Halo Bari Basa. Halo Bari Basa. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sofi, pagi hari ini kabarnya gimana Bunda? Alhamdulillah, syukurillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Pasti ini persiapan untuk memasuki bulan Ramadan sudah siap nih Bunda Di. Sudah berapa hari sebelum harga apa ya kebutuhan pokok terutama emak-emak itu kan banyak yang harus disiapkan. Kalau saya sudah lama. Alhamdulillah. Sebelum harga melonjak ya, Ince. Benar Bunda. Ya, memang sebelum cabai itu masih harga 20.000. Cabai merah ya, cabai kecil. Kemudian cabai besar juga masih harga yang sama. Itu saya beli memang. Iya. Ya, saya beli memang. Kemudian saya bersihkan, saya ini campur bawang merah, bawang putih, kemiri apa di blender, terus disimpan deh di freezer. Iya. Jadi ada kalau semua. mau pakai, langsung ada di sendok, enggak susah-susah. Harus mengulang lagi, harus apa dan lain sebagainya. Betul. Alhamdulillah. Kalau baru mau beli sekarang, wah memang harga melonjak. Betul sekali. Harga melonjak gitu ya Bunda ya. Iya, tapi kita juga harus cari-cari cara jalan bagaimana supaya kita tidak dapat yang terlalu mahal. Iya. Masih stabil harga itu, Inces. Iya, masih. Kan semuanya karena ya itu saya sudah pikirkan bahwa makin dekat Ramadan pastilah harga-harga makin mahal. Betul Bunda. Jadi pokoknya semua sudah siap deh. Tinggal disendok nanti kalau mau pakai. Benar. Nah itu memang jalan yang jalan satu-satunya jalan seperti itu Bunda. Biar mie itu penuh di kulkas itu bumbu-bumbu yang penting. Ini sudah siap nih untuk memasuki bulan Ramadan dan memang itu harus. Ya harus. Namanya kita berpuasa kan. Iya. Terus mempersiapkan kebutuhan untuk isi perut. Karena apakah seharian kan kita berpuasa. Artinya walaupun
kita sudah berbuka puasa itu tidak juga serta merta langsung makan seenaknya, makan seininya karena harus terbatas juga isi perut kan. Iya. Ya, kalau terlalu kekenyangan mau tidur sesak. Susah. Iya. Oh, jadi bagaimana ini Bunda? Ini kan banyak sekarang nanti banyak ini pasar-pasar murah begitu loh. Kalau harapan Tai bagaimana dengan pasar murah? Apakah bagaimana atau begitu-begitu? Silakan Bunda. Ya, yang penting kan kita tahu lokasinya. Lokasinya cuma kalau ada pasar murah seperti itu pasti antrian membludak panjang dan lain-lain sebagainya. Ya, pasti orang semua mau ke situ. Iya, Bunda. Ya, terutama kan seperti gula pasir, minyak goreng. Itu kan yang kebutuhan dalam bulan puasa. Sembako dia, Bunda Di. Iya, yang jelas sembako. Tetapi kalau membludak antrian, waduh. Aduh, itu yang saya paling tidak bisa Kak Bunda kalau antri. Juga tidak bisa, Inces. Iya, makanya ya saya persiapkan untuk kebutuhan bulan Ramadan jauh-jauh sebelum harga naik. Iya, seperti itu kalau saya gula merah apa semua kacang tanah, semua pokoknya saya sudah siapkan. Sampai di mana saya punya uang mencukupi jadi, itu saya siapkan semua. Jadi harapannya Bunda ini harus mengetahui dulu tempat di mana saja itu. Itu harapannya. Di mana lokasinya, aturannya, apakah membawa kakak atau KTP. Kan biasanya seperti itu ya, Inces ya. Ya. Tapi ya bersyukur saya tidak pernah pergi antri karena itu tadi tidak bisa. Karena masalahnya begini, ya kalau antri panjang juga susah juga Bunda. Dan begitu juga kayaknya ya orang-orang yang saya lihat dekat rumahku kayaknya tidak bisa mengantri. Dia lebih bagus dia bilang biar dia mau dia apa karena kalau biasanya ada pasar murah di situ banyak sekali orang mengantri panjang seperti itu. Orang kan senangnya mau yang murah, ya. Tetapi kalau antrian panjang, antrian membludak, waduh, pastilah kita setengah mati juga lama-lama berdiri dan lain-lain sebagainya. Iya. Jadi saya sih tidak pernah. Seumur-umurku rasanya saya tidak pernah ngantri, mohon maaf. Betul. Ya. Sama orang di rumah begitu juga Bunda, tidak pernah mengantri. Tidak mau mengantri soalnya. Biasa. Tapi ya mudah-mudahan bukan cuman satu tempat saja. Kalau bisa ya pasar-pasar murah itu berada di dekat-dekat rumah. Berapa kilo dari ini bisa ini supaya bisa terbagi kan. Kalau di Goa itu ada di tidak jauh-jauh itu dari kantor bupati kalau di Kabupaten Goa. Iya. Kalau di Makassar biasanya itu di Jalan Masjid Raya di gedung PKK. Biasanya, tapi tidak tahulah sekarang seperti apa. Yang jelas, semoga orang yang pergi antri kasihan ya, jangan terlalu lama berdirinya. Iya, betul Bunda, amin. Oke, Bunda. Memasuki bulan suci Ramadan ya. Iya Bunda, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sama buat Inces ya. Salam sehat, salam sukses sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bunda Sofi ya. Bunda Sofi yang ada di Papua. Langsung aja kita terima telepon lagi untuk selanjutnya. Halo. Assalamualaikum. Cantik. Iya, Bunda. Ibu Fatmawati di Goa, apa kabar? Maaf ya, saya tidak panggil itu nama kurang ikhlas. Oke, apa sih Bu? Sehat kan keluarga? Apa sih Bu yang ini maksudnya kayak gimana Bu? Namanya siapa tuh panggilannya? Dewi Bu. Bukan itu. Inces. Oh iya emang Bu. Enggak apa-apa kalau panggil Inces.
Iya, maksudnya maaf saya kurang Nggak ikhlas apa-apa, Bu. keluar mulu. Iya, Iya, oke, yang nggak namanya usah dipermasalahkan jaga. aja Bu ya, langsung aja. Iya. Ini pembahasan kita terkait dengan apa ya, harapan dengan pasar murah di bulan suci Ramadan. Kalau menurutnya Ibu Eh, Fatmawati gimana? iya, kalau saya kan seperti ibu tadi sudah lengkap karena ada Mm-mm. uangnya tahu uang. Itu seperti ini Bukan ya. permasalahan tentang uang ini Bu kayaknya Bu ya, Iya. karena Iya, eh, saya lanjut ya. mm-mm. Mudah-mudahan pasar murahnya tidak pakai kupon ya. Iya iya, oke itu harapannya ya. Iya, pakai kupon kan biasa saya dapat di lapangan pakai kupon. Baru kita yang terlambat sudah habis kuponnya misalnya kita tahu baru tahu mau beli tidak bisa. Mm-mm, Mm-mm. mm-mm, mm-mm. Tapi saya di daerah sini rumahku Goa belum ada. Iya iya. Belum. Iya. Jadi mudah-mudahan saya bilang kalau jauh saya tidak lebih baik beli di dekat karena kalau beda 3.000, 2.000 Mm-mm. tidak usah kita beli saja dekat karena pakai Iya ongkos iya. angkot, Iya benar juga. beca atau Betul. apa atau apakah jadi lebih baik saya beli di dekat rumah Iya. karena beda-beda 5.000 tidak usah Nggak kita usah beli kalau saja beda. yang Iya tetangga. betul. Iya. Mm-mm. Nomor satu itu beda 5.000. Mm-mm, mm-mm. Kedua dia pakai kupon biasa. Iya Bu, benar. Kuponnya itu kita ke sana pernah saya dapat di lapangan berapa tahun yang lalu. Iya. Sudah habis kupon, barang masih banyak. Habis kupon. Jadi Pada gimana kalau saat kayak itu gitu? orang mau beli tidak dikasih karena kuponnya tidak ada. Saya bilang, Mm-mm. saya yang bicara langsung sama yang pengelola itu kasih Mm-mm. dan karena dia mau beli juga. Iya 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 Jangan iya. permasalahkan dengan kuponnya. Mm-mm, mm-mm. Saya bilang begitu. Dia bilang kita lapor itu sesuai kupon. Mm-mm. Kalau memang sesuai kupon, yang beli catat juga bahwa ada yang beli tanpa kupon, begitu. Mm-mm, mm-mm. Saya bilang begitu sama mereka. Jadi mudah-mudahan kalau saya lewat di Makassar ada begitu saya singgah beli tidak dipersalahkan, Mm-mm. tidak dipersoalkan masalah kupon. Iya Bagus iya. sekali ini yang dekat-dekat kasihan yang biar beda 1.000 dia bisa Mm-mm. dia jalan kaki atau apakah sekarang kan kita pertimbangkan itu masalah Mm-mm. ongkos angkot ya PT-PT Mm-mm. jadi becak kah atau apakah karena mahal juga caranya ini. Tapi kalau misalkan Bu ya, walaupun mungkin jauh dari rumahnya, tapi kalau misalkan dia kebetulan melintas di dekat-dekat pasar murah, kan itu Iya, enak juga langsung singgah ini membeli. Tapi kalau bilang mengantri kayaknya nggak tahu juga kalau yang masing-masing orang beda. Kalau iya menurut betul. saya sendiri ya kalau bilang mengantri, aduh capek nggak usah daripada Iya, kecapean saya juga mengantri begitu prinsipnya. begitu. Kalau ngantri tidak usah. Kalau kita memang Mm-mm. pada saat kita lewat di situ terus tidak buru-buru atau Mm-mm, apa, ya apa nggak salahnya apa-apa. kita singgah beli. Iya iya. Ngantrinya itu juga kadang risik bagi Mm-mm. saya ya. Mm-mm. Kenapa kita ikut antri sedangkan ini kita beli juga. Iya 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 iya. Begitu prinsip saya. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Jadi maunya itu ada mau saran saya yang buka pasar murah ada titik 3 begitu bisa Iya tidak terlalu antri iya panjang begitu. Jadi ada betul. 3 titik yang menerima pembeli itu begitu. Mm-mm, Ya saran mm-mm. saya mudah-mudahan lancar Amin. karena ya mudah-mudahan lancar rencananya pemerintah. Insya Bagus sekali Allah. ini. Karena di mana-mana kalau bisa ya Mm-mm. jangan cuma satu titik ya. Mm-mm, Di betul betul. Goa juga sebenarnya saya belum dengar kata Ibu tadi, Bu Mm-mm, Sophie. mm-mm, Saya belum dengar, belum ada yang cerita di sini di tetangga saya bilang ada pasar murah di sana. mm-mm, mm-mm. Jadi saya cuma diam saja di rumah kalau memang lewat tempat melintasi itu ya Mm-mm, baru kita beli di jatah begitu. Tidak mm-mm, boleh beli satu saja begini-begini. mm-mm, Kita kan mm-mm, menghemat waktu kan sekali yang ke sana punya uang bisa mm-mm. beli 2 kantong minyak kelapa, Iya. beras, Mm-mm. gula pasir, Iya. kayak sirup bisa dibeli 2 kan selama 1 bulan itu. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Jangan dijatah dong karena kita ini
membeli juga. Iya. Itu harapanku begitu. Jangan dijatah Saya ya. juga orangnya tidak mau antri karena bagaimana ya kayak tongki anu. Mm-mm. Tukang minta lagi, tidak mau antri apalagi Oke, kita mau beli siap. sendiri. Ya, 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 Iya. ya. Oke, Sehat, Ki, iya, Dewi makasih. Satriani. Sehat Heeh. keluarga. Salam sama kru-krunya Pro 4. Oke. Salam sehat semua ya. Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Ibu Fatmawati yang ada di Goa. Jadi menurut Ibu Fatmawati, kalau bisa ada beberapa tempat lah ya pos-posnya untuk dijadikan pasar murah di sekitar lingkungan rumahnya orang. Kan kasihan juga kan kalau misalkan pertama transportasinya itu bisa diperhitungkan juga. Kalau beda 5.000 terus naik PT Tommy juga nih ojek online. Nah itu kan sama saja begitu. Terus belum lagi antrinya. Nah, belum lagi lama berdirinya, begitu sahabat budaya. Nah, mungkin yang lainnya silakan di 0811 400 9250 untuk menanggapi topik kita. Silakan untuk di layanan teleponnya kita. Oke, kita akan terima telepon dulu. Halo, Bari Basa. Bari Basa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Idris. Alhamdulillah, langsung ditebak. Iya, karena namanya di sini tertulis Pak Muhammad Idris. Tapi di mana Pak Idris, di mana ini? Sementara siap-siap menuju Parepare lagi. Oke. OTW lagi Parepare. Domisili di mana? Ya, jadi itu bagusnya kalau naik Damri agak murah itu. Oh iya, ada itu Damri kalau tahu. mobil lain itu 100 lebih ke Parepare, kalau Damri cuma 70.000. Di 70.000 di. Jadi kalau ada anunya perompak mau naik Damri silakan, saya tunggu. Oh iya. Saya tunggu di Todok Puli di mana saja. Kalau kita tunggu baru adakah harga spesial? Ada, apalagi penyiarnya. Oh male. Mau ku misalnya kalau dikasih harga spesial. De luar biasa. Di korting ini Masya Allah. Namanya kita sama-sama. Harus seperti itu. Iya. Pak Idris gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Tapi ini selama memasuki bulan Ramadan banyak ini yang pergi yang pulkam ini puasa bersama keluarga, kapan di kampung atau gimana? Ya, betul. Kemarin itu sampai numpuk di kantor itu. Masya Allah. Mobil kan dipakai rombongan semua, ada 7 bis kemarin itu. Iya. Dia pakai sama mantiga. Jadi kita itu kumpulkan baru dia angkut langsung ke ini. Parepare. Luar biasa. Kita di mana tinggal sebenarnya ini selain di Forum Damri Ki? Oh, saya di depan Koramil ini. Pas di belakang depan gor. Oh, depan gor. Iya, jadi gampang didapat itu. Oh, depan gor Ki tinggal ya, memang. Kantor saya di Daya, samping masjid itu depan patung ayam. Aku tahu jadi Damri ya. Iya, betul. Di situ. Tapi domisili tadi di depan gor. Iya, di belakangnya ini Auri. Oh, belakangnya Auri di daerah Dayak di. Iya, daerah Dayak, iya. Perintis kemerdekaan. Ya, betul. Kilometer 14 Dayak. Iya. Oke. Pak Idris. Yeah. Jadi bagaimana harapan ini terkait dengan pasar murah yang selama bulan suci Ramadan? Mungkin ada yang ingin kita sampaikan atau harapan kayak gimana menurut Pak Idris? Silakan Pak Idris. Memang kalau namanya pasar murah itu harus memang kalau masuk di bulan puasa. Tapi sekarang juga ada bulan pasar murah tambah melonjak lagi yang lain-lain. Iya. Iya, dibilang karena kemarin saya dia bilang ini semua mina bilang. Terpaksa diikuti mami. Betul. Daripada makia ke orang lebih baik. Iya. Jadi menurut ta ini itu pasar murah memang murah betul.
Memang ada kekurangan sedikit itu di Apa itu kekurangannya? masuk ini menjelang bulan puasa. Mm-mm. Iya. Bagaimana kekurangannya? Ada kekurangannya. Kekurangan apa? Kekurangan duit ki atau kekurangan apa? Maksudnya itu ada penurunan sedikit. Oh, ada penurunan Iya. penurunan sedikit anunya harganya Ya, tahu karena ah? ada yang pernah itu 12.000, sekarang tinggal 10. Apa mi harga apa itu? Ada yang saya itu di ini, apa? Ya apa itu? Beras be. Di- Bukan, ya beras juga begitu. Beras juga. Beras juga begitu diturun begitu. Tapi pernah ki mengantri? Ya, Pernah ki mengantri di sana? iya. Tunggu dulu, ada kebetulan ini di Apa itu? pom bensin ini. Oh di Nanti saya lanjutkan. iya. Oke. Iya, mudah-mudahan kita sehat semua. Amin. Ya oke. Iya. Terima kasih Assalamualaikum Pak warahmatullahi Idris. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Idris. Terima kasih atensinya pada pagi hari ini ya. Jadi kalau menurut Pak Idris ya memang pasar murah itu memang adanya penurunan gitu harga. Misalkan ya dari harga 13.000 menjadi 10.000 dan itu memang Pak Idris pernah rasakan. Nah, kira-kira ada komentar lain tak sahabat budaya? Silakan di 0811 400 9250 untuk menanggapi topik kita. Ini saya mau terima teleponnya nih Pak Jono, ngapa nah tidak muncul telepon tak Pak Jono? Oke, silakan. Oke, kita yo mati miseng. Mana maki Pak Jono. Mau ku terima tahu telepon dah dulu nih. Yo. Apa yang terjadi? Mau terima teleponnya dulu ini. Aduh hilang itu udah ku terima dulu tahu teleponnya dulu nih. Ini. Halo. Mudah-mudahan terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Om Jono. Ya, apa kabar nih? Saya kusukanya kalau Om Jono panggil kayak Inces juga. Ibunda Sofi juga kalau dia panggil kayak Inces kusukanya. Tapi kisah. kok saya tidak? Kenapa bisa Om Jono jangki begitu? Harus suka dong. Mau tidak mau harus suka. Ya iyalah. Kalau nanyain panggil Inces ya wajar lah karena masih muda tuh. Bukan masih muda, masih anak kecil. Kalau mamanya kan masih muda tonji mamanya, tapi bukan mi anak-anak. Bukan mi anak kecil. Kalau yang satu kan anak kecil, yang ini kalau yang ini bukan. Tempatkan pada anak besar. Anak besar ini. Iya. Ya, udah ditempatkan sama tempatnya. Kalau masih muda ya masih muda lah, baru 17 tahun ke samping. Om John. Ya. Jadi gimana pagi hari ini? Sehatkah Om Jononya atau kayak gimana? Alhamdulillah sehat. Sehat. Tapi kopi tetap pahit rasanya. Oke, mudah-mudahan saja kopinya tidak akan berubah-berubah menjadi asin ya. Ya. Karena kalau kopi asin berarti bukan lagi namanya kopi. Tapi saya suka kopi. Bukan yang di sini. Saya suka. Kenapa? Karena kopi tidak pernah mengaku dia manis. Ya iyalah. Iya. Sama dengan saya, Incis itu tidak pernah mengaku dirinya manis atau cantik. Apa paling? Apa bagus di sedang-sedang mau deh. Tidak begini. Lebih enak itu kalau misalkan orang akui dirinya orang lain mengakui bahwa kita manis, baik, kita cantik, kita baik. Tapi kalau untuk mengaku itu namanya pujiali. Iya. Tapi Om John, kalau bukan yang puji diri kita siapa lagi Om John, begitu. Ya, bisa puji diri sendiri tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Sesuaikanlah. Seperti Inces itu gelek-gelek mengakui dirinya cantik manis. Karena apa? Cantik manis itu hanya kue aja yang cantik manis. Om John. Ya. Pasar murah.
Adakah dekat rumah tak pasar murah? Ya ada ini pasar Panampu ini. Murah-murah semua. Murah-murah aja semua. Sebenarnya tidak ada yang mahal kalau ada uang. Iya. Iya toh. Semua murah kalau ada uang. Saya Sama lagi, itu kalau tidak ada uang. saya lagi kalau misalkan Kurang kalau banyak sekali uangku, banyak juga uangku Om John, tapi bukan sekali. Kalau banyak sekali uangku Om John, toh, ku anggap semuanya itu murah ji. Tapi kalau misalkan ya banyak juangku iya Om John. Tapi kalau misalkan uangku kurang, uangku tidak ada, ku bilang ih mahal kita memang mahal ki. Bukan mahal sebenarnya seke. Ya Allah. Oh jadi begitu di. Coba ibu kalau dia di Pojosari itu nawarnya luar biasa. Tapi begini Om John, coba kalau kita yang pegang uang tahu apa aja bisa ki. Kita yang pegang uang, kita yang kelola uang. Bisa nggak sih? Tidak, karena itu ibu dia lebih penting skincare-nya daripada itu. Nah begitu memang perempuan Om John. Coba Miki kalau tidak pakai skincare, tapi saya Om John tidak pakai skincare jako dong. Saya heran itu ibu. Bahan pokok naik, dia teriak naik. Skincare naik, dia diam-diam Ji. Dia begitu juga. Padahal itu bukan kebutuhan pokok. Iya, tapi mami dia apa itu? Itu namanya kebutuhan wanita. Sama dengan juga bapak-bapak. Rokok naik lipat 2 kali, dia tidak mengeluh. Iya. Dia mati. Tapi ketika beras naik, dia mengeluh. Tapi begini ceritanya Om John. Apa itu ceritanya? Yang pegang uang kan seorang wanita, seorang istri ya maksud saya. Istri itu pusing tongi juga kalau misalkan dia cuma kerja di rumah, tidak perawatan. Kalau tidak perawatan tidak cantik ki. Terus suami gimana? Nah bilang itu orang bijak. Kalau kita mau belanja sesuai kebutuhan. Iya, jangan kemauan. Itu. Benar. Kalau sesuai kebutuhan itu. Nah dibutuhkan itu namanya juga tuh kecantikan Om John. tapi itu kan bukan yang utama. Iya, bukan yang utama, tapi spesial. Itu kan bukan utama. Itu kan bisa diganti dengan bedak lotong. Jangan salah. Bedak lotong juga itu biasa harganya tuh mahal tonji. Nah jual orang. Bedak lotong bikin sendiri. Jangan tidak ada. Itu baru digoreng baru ditumbuk halus. Ada sekarang orang jual itu bedak lotong langsung jual begitu jadi simple ki daripada pergi lagi bikin sangrai ki baru di apa? Dulu putih tonji bukan di skincare apa pakai? Oh, itu zaman dulu, zaman tahun bahela, nenek-nenek. Dia beras 1 malam, baru ditumbuk dengan kunyit. Gitu. Iya. Pokoknya dia lakukan itu. Cocok Mi. Sekarang itu zaman dulu begitu. Dia bikin sendiri, tapi sekarang ada yang jual tahu Om John. Sudah ada yang jual, jadi praktis ki. Kalau dia jual begitu, ngapain kita yang bikin sendiri? Kalau sekarang orang mau bikin sendiri belum lagi parutusi lagi apa apanya kalau anggarannya lebih sedikit daripada yang sudah jadi kenapa tidak dicoba ya kan capek Om John. Tidak disuker-suker nadi. Tapi begitu memang Om John tahu. Kalau dibilang berbicara tentang kebutuhan, ya kebutuhan itu tidak pernah habis-habisnya. Jadi apa salahnya kalau orang biasa itu orang belum tanggal berapa habis uangnya, dia bilang habis uangku, baru tanggal berapa ini. Itu wajar, kebutuhan itu tidak pernah habis Om John. Makanya ada pasar murah biasanya orang mengantri. Kalau kita Om John biasa mengantri istri tak atau kita yang mengantri? Sebenarnya kalau saya pribadi pasar murah itu bukan solusi. Oh bukan solusi. Kenapa kita bilang bukan solusi Bede? Bukan solusi. Yang pertama barang juga dijual di sana dan beda harganya di pasar tradisional. Kadang beda 500 rupiah beda 200 rupiah. Tapi antrinya luar biasa. Jadi iya. Jadi kalau saya kira bukan solusi.
yang bagi untuk mencegah naiknya harga-harga yang ada di pasaran. Itu proses karena pemerintah juga tidak mau rugi. Iya. Mau tidak pemerintah rugi? Iya. Dia jual barang, karena dia juga untung. Yang dia bukan itu modal. Jadi betul ketika misalnya beras, harga seribu, betul harga beras yang dijual oleh pemerintah sama dengan beras yang ada kita jual dengan harga yang sama di pasaran. Kan ada jauh. Anggap sama-sama harus beli, tapi kualitasnya di bawah. Iya. Ya kan? Atau dia jual 9.000, siapa tahu raskin dia jual. Tidak tong gitu, tahu masa raskin na jual deh sembaran tonge. Bisa jadi karena namanya juga namanya beras pilihan dong. Tanya dari pemerintah itu pasar murah bisnis tidak? Bisnis. Bukan bisnis sebenarnya sih kalau menurutku. Kalau bukan bisnis, pemerintah tidak menarik untung di situ. Berani tidak pemerintah jual modal di situ di pasar murah? Nggak tahu juga sih, tapi coba tanya-tanya pemerintah Om John. Tapi sebenarnya, kalau menurut saya yang perlu dilakukan oleh pemerintah, bagaimana cara menjaga stok barang yang ada di pasaran, terutama yang mengenai barang kebutuhan pokok, sehingga ini bisa menstabilkan harga. Iya. Kalau cuma untuk pasar murah bentuknya bagaimana? Apakah konvensional atau hanya bagi-bagi kupon? Iya. Iya toh? Kalau pasar murah kayak konvensional itu, dunia umum, ini kan dia juga lagi salah sasaran lah. Kan yang datang belanja siapa tahu bukan yang diharapkan. Iya. Siapa tahu cuma pedagang yang datang belanja, dia memborong semua dia juga kembali di pasar. Kan bisa saja seperti itu. Iya. Ya kan? Karena itu walaupun Anda menunjukkan KTP itu bukan sebagai identitas orang miskin atau bukan. Itu bukan. Anda kan dia tidak tahu apakah yang datang belanja itu orang miskin atau bukan. Seperti itu. Mau pakai kupon juga, itu belum tentu juga tepat sasaran. Karena itu RT RW di bawah itu banyak bermain juga. Yang dikasih itu yang orang dekatnya, keluarganya. Walaupun yang tidak pantas menerima itu dikasih, tapi ada yang pantas menerima tapi tidak dikasih. Karena bukan dia dari keluarga RT, bukan dia keluarga RW. Iya, banyak seperti di sini. Yang seharusnya dapat kupon dia tidak dapat. Tapi yang seharusnya tidak dapat dia dapat. Seperti itu. Tapi harganya memang tidak terlalu jauh yang ada di pasar. Berarti orang yang berpikiran daripada kita ngantri panas-panasan, apalagi bulan puasa, harga cuma beda 300, 200 ya lebih baik kita berbagi pasar dulu saja. Seperti itu. Jadi memang kalau saya sih pasar murah bukan sebuah solusi. Bagaimana untuk menstabilkan harga di pasar itu bukan solusi. Karena kecuali kalau pemerintah langsung pasar murah ini, tapi kalau kita juga tidak tahu di mana tempatnya ya kan. Sampai sekarang kita tidak tahu itu pasar murahnya di mana saja. Apakah hanya di tempat-tempat tertentu? Iya. Atau tidak semua itu tidak bisa dijangkau oleh masyarakat. Iya, betul. Tidak semua orang bisa menjangkau. Iya. Apakah tempatnya di setiap ada di pasar tersebut nggak ada di situ? Jadi kita tidak tahu ini bagaimana ini bentuk pasar murahnya ini. Apakah dalam bentuk kupon atau seperti pasar yang biasa itu? Atau yang langsung transaksi atau pakai pakai KTP? Iya. Kalau mengenai mau salah sasaran atau tepat sasaran itu tidak akan pernah ada tepat sasaran. Iya. Pakai kupon pun belum tentu tepat sasaran. Itu tadi seperti saya bilang tadi. Siapa yang dekat, ya itu yang kena. Seperti itu. Boleh dicek di lapangan lah. Karena saya pernah mengalami di sini. Iya. Ada dekat rumah saya yang dua orang yang seharusnya dapat, dia tidak dapat. Dia tidak dapat. Kalau dilihat dari segi itu pantas sekali dia dapat. Iya. Tapi justru dia tidak dapat. Ada yang seharusnya tidak dapat, dia dapat. Iya. Gitu. Rumahnya mewah, bagus. Tapi kenapa dikasih? Ya kan dekat dengan RW, ya dekat dengan RT. Seperti itu.
Jadi kalau saya sih kalau sama terusan Pak, daripada nanti muncul lagi masalah di kemudian hari, Iya. saya sih apresiasi niat baik pemerintah lah. Ya kan ini kan itu membantu masyarakat. Iya, betul Om John. Masyarakat kecil untuk apa namanya supaya kita dia tidak terbebani dengan harga naik. Iya, iya, iya. Tapi kalau memang niatnya membantu, mungkin harganya bisa 50% lah. Berapa persen maksudnya? 50%. 5%. 50%. Oh, 5. Wih. Iya. Dari harga di pasar tuh. Oh, tak kalah Midi, tak kalah bilang Iya. murah yang murah mentong. Ya itu namanya pasar murah. Iya, jangan turun, jangan turun. Misalkan harganya 50.000, terus turunnya cuma menjadi 48.000 jadi 2.000 Ji. Iya. Maunya itu 25.000 Di. Iya. Wah, masya Allah. Mau tapi kalau seperti itu deh. Iya, kalau seperti itu pemerintah saya kira wah sungguh luar biasa lah. Iya, kan? iya, Berarti iya. pemerintah betul-betul ingin berpihak kepada masyarakat kecil. Ah, benar. Seperti itu. Cuma kalau namanya saya pasar murah tapi harga tidak beda jauh. Iya. Mau dia apa, Di? Kalau minyak goreng cuma beda 1.000, tidak terlalu sedikit. Tidak sebanding dengan uang bensinnya orang ke sana. Oh iya, tidak sebanding dengan panas-panasnya orang antri. Bayangkan itu belum lagi beli Pertamax bensin orang. Padahal dia harapan Pertamax ternyata Pertalite. Kalau saya sih ini sahabat masyarakat ya. Kalau pemerintah ingin betul-betul membantu masyarakat, jangan tanggung-tanggung Pak. Betul. Jangan tanggung-tanggung, jangan setengah-setengah. Ya toh, pokoknya harga pasar murah murah betul di situ. Betul. Mungkin beda 5.000, beda 10.000 lah. Atau setengah dari harga. Ya, setengah harga itu lah. namanya pasar murah. Iya, tapi kalau cuma beda 2.000, 3.000, 4.000, gimana ya? Apalagi cuma beda 100 rupiah, 500 rupiah. Jangan ya, jangan. Tidak lah Pak. Kan itu biasa, pengalaman saya, Inces ya. Malah saya dikasih ini sama dokter RT saya. Saya itu harganya tidak beda jauh di. Tidak. Hanya maksimalnya 500 rupiah waktu itu saya dapat perbedaannya. Iya, iya. Gitu. Jadi ini pasar murah tapi harganya tidak beda jauh. Panasnya luar biasa, antrinya luar biasa. Seperti itu. Oke. Saya kira pemerintah ini ada alternatif lain Pak kita bisa pikirkan daripada ini kita pasar murah nanti yang akhirnya juga tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Iya. Mungkin kalau saya sih itu tadi usul saya supaya itu pemerintah menjaga saja stok barang yang ada di pasar, terutama di 9 bahan pokok ini, dijaga stoknya ada di pasar ini. Baik. Itu kalau menurut saya sih. Oke, siap. Mungkin itu lebih baik dan lebih bermanfaat daripada pasar murah nanti muncul lagi masalah, salah sasaran lah, salah apalah, itu banyak lagi muncul persepsi dari masyarakat. Iya. Kalau misalkan turun setengah harga 50%, ya saya mau mengantri juga. Saya mau mengantri juga dengan tapi susah juga mengantri, pasti banyak yang datang. Tidak mau jadi. Orang kaya saja suka yang murah. Iya. Apalagi orang yang miskin. Saya suka yang murah loh Om John. Tapi kalau bilang sana sekali mengantrinya, oh no. Oke Om John, terima kasih. Mobil itu untuk untuk diborong. Oke Om John, terima kasih banyak. Artinya ada pasar murah kita sambut baik. Oke, siap. Sediakan saja. Seperti tidak ada yang murah, tidak ada yang mahal sebenarnya. Oke, baik. Kalau ada uang. Iya, oke. Di situ solusinya saja, uang solusinya saja. Oke, Om John, iya. Tugas. Amin, iya. Sehat selalu. Amin ya Allah. Terima kasih. Iya, selamat menyambut. Selamat menyambut bulan suci Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabaratna Pro 4.
Sahabat budaya, Tabuik adalah tradisi khas Pariaman, Sumatera Barat untuk memperingati gugurnya Husain bin Ali sebagai bentuk penghormatan melawan ketidakadilan di Karbala. Tradisi ini berlangsung beberapa hari melibatkan berbagai tahapan seperti mengambil tanah sebagai simbol awal persiapan upacara, menebang batang pisang sebagai replika burak dan jari-jari Husain untuk diarak keliling kota. Dan puncaknya membuang Tabuik ke laut sebagai simbol pelepasan duka. Perayaan penuh semangat ini menarik wisatawan dengan musik tradisional, tarian, dan kebersamaan. Demikian kabar Ratna Pro 4.
Kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam. Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok. Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, tutup naik pabrik rokoknya dah nih. Nggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif. Makanya stop ngerokok. Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezoliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan ini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya. Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sobat Budaya masih dalam program acara kita. Acara Bari Basah Kabar Pagi obrolan santai di pagi hari ini. Bagaimana harapan Anda dengan pasar murah di bulan suci Ramadan nanti? Nah, kira-kira ini banyak harapan. Tadi sudah ada Pak Jono mengatakan jadi kalau misalkan membuat pasar murah itu diperuntukkan buat siapa gitu, apa persyaratannya aja. Dan kalau memang mau bikin pasar murah, kalau bisa di ini ya, di apa, turun mentomi, murah mentomi harganya, misalkan turun 10.000 kah, atau turun setengah dari harga tersebut ya.
Oke, terima kasih. Ada juga Bunda Sofi. Bunda Sofi juga mengatakan kalau bisa ya sebaiknya ya untuk mempersiapkan persiapan namanya memasuki bulan Ramadan itu kan lebih bagus kita siapkan memang segala macam sembako ya di blender kika, di apakah di mixer kah, apakah saya tidak mengerti mixer blender kayak gitu. Saya tidak tahu bedakan mixer sama blender. Aku tahu aja alatnya, tahu ada berapa dua alat gitu, tapi tidak tahu kayak mana yang dibilang ini yang dibilang mixer, yang mana yang dibilang blender. Di mixer kira. Oke, kalau begitu kita terima telepon lagi. Halo. Halo, assalamualaikum Baribasa. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih? Ini dengan Opu Amrang di Kabupaten Wajo. Opu Amran. Opu Amran, kenapa baru nelpon lagi Opu? Iya, kebetulan ini kan menjelang bulan puasa, kita ini banyak bersih-bersih di rumah. Jadi iya, karena mau ini menyambut bulan puasa. Iya tahu. Jadi disebutkan dengan bersih-bersih di rumah. Jadi kurang nih untuk nggak ada waktu, tapi lebih baik kita membersihkan dulu ya. Nanti kalau sudah bersih nih baru menelpon. Supaya banyak namanya jamaah senang kalau beribadah. Iya, itu harus ya. Iya. Menambah juga pahala tak kalau misalkan kita bersih-bersih mobil, bersih-bersih ini masjid kan. Itu bagus sekali. Yang penting jangan dibersihkan mobilnya orang kalau sudah bersih. Nanti marah orangnya. Kalau apa? Nah, sudah dibersihin. Tidak, karena kan sudah dicuci orangnya mobilnya, baru kita bersihkan lagi mobilnya orang, nanti marah bilang mungkin bilang jangan dibersihkan, udah dibersihkan. Kalau begitu, karena biasa begitu, saya biasa salahan itu. Saya bersih pernah, kukira motorku ternyata motornya temanku kebersihan. Bagus lagi itu, dapat pahala kalau kita bersihkan motornya orang. Iya, betul. Iya. Betul sekali. Ya, apa topiknya ini, Dences ini? Topiknya kita yaitu harapan dengan pasar murah di bulan suci Ramadan. Seperti apa ini harapannya? Silakan. Oh iya, harapannya ini artinya jangan terlalu maksa kali kodong. Iya kodong. Barang-barangnya kodong, karena kita kasihan ini orang sakit. Maksudnya orang sakit itu orang susah. Iya, jadi harusnya barang-barang itu ya dimurahkan lah. Misalnya kalau dulu itu onde-onde harganya Rp1.000, jangan dikasih naik 2.000. Begitu, artinya harusnya misalnya cemilan-cemilan itu di bulan puasa itu harus murah-murah semua. Terutama ini Dences ini mahal sekali sekarang ini, cabai kan. Iya, terlalu melonjak ini kenaikannya cabai ini. Makanya itu bagus kalau misalkan kita tanam pohon cabai di mana? Di depan rumah atau di pekarangan rumah. Iya, betul sekali Inces, tapi anak-anak sekarang di sini, anak-anak muda sekarang bukan di pekarangan rumahnya ditanam cabai, tapi ditanam cabai itu di dalam rumahnya, tapi saya mau poti ternyata cabai perhiasan. Iya, tapi alhamdulillah juga ya. Ini kebetulan juga orang tua saya menanam cabai pas di depan rumah sepanjang jalan. Jadi ya sekarang ini lagi banyak-banyaknya cabenya, jadi dipetik merah-merah. Mudah-mudahan bisa sampai selesai bulan Ramadan. Iya. Jadi intinya di sini Dences, harga sembako itu harus dimurahkan juga karena masyarakat kasihan, artinya kalau mau membeli itu bisa menjangkau harganya ya. Jadi diharapkan itu pemerintah mengecek di pasar-pasar tradisional, terutama pasar-pasar internasional di kota-kota maupun di kecamatan-kecamatan itu, bilang apakah ini masyarakat dengan harga sebagaimana. Karena ada Tommy tuh Dences itu menjual itu katanya sesuai harga, tapi analangga itu liternya.
Maksudnya tidak full itu anunya. Ternyata bila anunya ada kayu pelapisnya di dalam. Iya. Jadi diharapkan itu masyarakat jangan mencurangi itu kalau menjual supaya jujur, apalagi ini menyambut bulan puasa siang ini. Iya, betul. Jangan sampai Anda bilang 1 liter ini cabeku ternyata di rumah cuma setengah liter saja. Iya, jangan. Ya, Dia jangan supaya amal ibadahnya sekali itu kalau bertambah. sana sekali itu kalau 1 liter baru ternyata ditimbang yang sebenarnya setengah liter. Betul-betul tak lewat itu namanya kalau seperti itu. Kecuali mungkin tapi misalnya masyarakat juga tidak sadar kalau pergi misalnya beli di anunya orang, misalnya ini Pak katanya Pak ini Bu, karena saya kan pernah menjual. Oh, pernah menjual Kikalasi. Menjual langsat. Pernah. Biasanya Baru pernah Kikalasi. Pernah Kikalasi 1 liter baru kita kasih setengah liter orang. Tidak. Bukan saya yang dikalasi, tapi orang pembeli yang dikalasi saya. Kenapa? Dia bilang manis itu langsat apa manis. Aku coba biasanya. Bilang coba coba tak 10 tak 20 tidak nak beli karena mungkin kenyami. Tidak jadi dia kembali kenapa tidak jadi bilang ada kurang manis pada kenyami. Di mana ki jual langsat ini Opo? Seandainya di Makassar ki jual langsat, aku borongi-tongi di sana. Iya, tapi jangan coba 1 liter baru kita beli. Tidak sedikit, Ji. Paling setengah liter jika mencoba. Oke, Pak Dedeng. Iya, makasih. Mohon maaf kalau kita bercanda. Nggak apa-apa, pagi-pagi. Menyambut bulan puasa. Iya, selamat menyambut bulan suci Ramadan. Menyambut juga, Dek. Menyambut bulan puasa. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Opo Amran yang ada di Wajo ya. Sudah ikut berpartisipasi juga pada pagi hari ini. Dan untuk yang lainnya juga silakan di 0811 400 9250 untuk meramaikan program acara kita, acara Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai ya. Oke, untuk layanan telepon GSM kali ini kita terima ya sahabat budaya. Untuk ini WhatsApp-nya kita, untuk layanan telepon WhatsApp kecuali chat ini kita akan baca kalau chat, tapi kalau misalkan kalau untuk nelpon kayaknya ada gangguan ini pada layarnya kita, jadi susah untuk terima telepon. Oke, ada Opu Amran. Terima kasih Opu, sehat selalu yang sudah ikut menelpon di GSM-nya kita 0811 400 9250. Sementara yang butuh informasi waktu sudah 30 menit berlalu dari jam 8 pagi hari ini ya sahabat budaya. Oke, terima kasih buat Anda masih bersama kami. Ya udah kalau begitu sembari menantikan atensi Anda pada pagi hari ini. 0811 400 9250 kita dengarkan dulu yang berikut ini.
sedina karebamu melo ripatu dak bukti teani nyawai monro ritana ogi mari sengeni kasih pura kisipo dilandre mutepama bawako laori lainge nari kumondro kakasi pakitai dua mataku merengkali ngai toliku datang baisara nyawaku Karona lawandri diriku mabela utiwi patiku buana sipo jinganta sedina karebamu melo ripatu dak bukti teani nyawai monro ritana ogi mari sengeni kasih pura kisipo dilandre mutepama bawako
Kabupaten Baru merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki beberapa kerajaan, salah satunya Kerajaan Arung Tuwuk. Eksistensi Kerajaan Arung Tuwuk terrealisasi dalam lembaga adat Arung Tuwuk yang dijaga dari generasi ke generasi. Dulu itu kayak kerajaan, nah sekarang kan tidak ada kerajaan, jadi saya berinisiatif. Kenapa kita tidak melestarikan? Jadi saya begini untuk jadikan lembaga adat, dan itu terjadi karena kalau buat lembaga adat harus ada beberapa itu kriteria harus yang kita siapkan, rumah adatnya, barang-barang sejarah, terus macam-macam ada 5 ke 6 itu supaya bisa jadi lembaga adat. Puang Ati, generasi penerus ke-7 dari Kerajaan Arung Tuwuk di Kabupaten Baru. Dengan semangat, Puang Ati menceritakan kisah berdirinya Kerajaan Tung yang didengar dari cerita sang kakek atau opanya. Terbagi dari 2, itu terbagi dari Tanit dan Pung pada saat itu. Cuman yang saya ini yang tahun 18-an, 18 terus ditulis misalnya tahu bahwa tahun 1862 ada wilayahnya. Iya, wilayahnya seperti di atas gunung, kayak Sapalaka, termasuk misalnya punya Sumpah Minangai kan dimekarkan semua itu. Jadi Sumpah Minangai, Kelurahan Sumpah Minangai. Tadi awalnya kan masih Desa Tung semua itu, mulai Copo, Desa Kelurahan Copo, Mangempang, semua Desa Tung itu wilayahnya sampai ke Madelo. Kembali dengan sedikit mengingat tentang sejarah adat Tuwuk, Puang Ati melanjutkan ceritanya tentang pemerintahan pertama Kerajaan Tung pada zaman Belanda yang didapat dari sang kakek atau opanya. Kalau tarik garisnya kita dari Lapatau itu Arutung awalnya, terus Wetirang Arutung, terus turun lagi Lamatinio Arutung, opanya bapak saya itu. Terus turun ke Andi Juana Arutung, merangkap Sulewatang Beru. Nah, terus turun ke bapak saya Andi Idris Juana. Terus dia menjabat pernah menjabat jadi kepala desa Tung. Turun nih ke saya. Di bawah kepemimpinan Lapatau Kareng Jonjong, Arung Tung mengalami masa kejayaan. Dengan kejayaan tersebut, berbagai cara Belanda untuk mempolitisir keadaan hingga pecahlah perang. Awalnya itu Arutung itu kan ada wilayahnya, jaya pada saat itu. Karena dia punya keturunan, Lasamegu itu pernah perang. Akhirnya dia memenggal DS Kuri Belanda. Dan disitulah mulai dipolitisir dari pemerintah bahwa tidak boleh, kan masih Belanda pada saat itu, tidak boleh ada keturunannya yang hidup istilahnya, harus diasingkan 9 tahun di Bengkulu, Bengkulen istilahnya. Setelah diasingkan selesai pengasingannya, dia pulang ini Arutung Lamatinio pulang ke Segeri. Dia tidak pulang ke Baru. Mereka bilang buat apa lagi saya harus ada di Baru. Semua artinya beberapa barang-barangku itu sudah hilang sudah diambil pemerintahan pada saat itu. Banyak dibagi-bagi mereka semua rakyat apa semua masyarakat begitu. Akhirnya karena masih dibutuhkan, dipanggillah ke Baru kembali. Dipanggil ke Baru, dia bilang buat apa lagi saya ke Baru, mending saya tinggal di Segeri karena masih turunan-turunan Segeri juga, Kareng Segeri. Berpegang pada pesan sang opa dan bapa dari Puang Ati, maka terbentuklah lembaga adat Arung Tung yang diinisiatif oleh Puang Ati dan keluarganya. Mereka mendirikan lembaga adat walaupun dengan beberapa kriteria yang harus disiapkan. Salah satunya adalah rumah adat tempo dulu, barang-barang sejarah, dan barang-barang pusaka lainnya. Seperti itu, kayak benda pusakanya, rumah adatnya,
tidak bisa dipungkiri itu, tidak bisa kalau tidak ada itu tidak terdaftar, tidak ada SKT tak keluar. Cuman begitu nih artinya kita daftar di pemerintah tapi tidak ada kasihan campur tangannya pemerintah. Ya seperti setiap tahunnya itu turun sawah, mapalili, ada sawahnya Rutung. Seperti itu ada mapalili orang. Ya serahkan nih ke pemerintah untuk dia lestarikan toh. Yeah. Tapi sekarang karena dengan adanya lembaga adat saya ambil kembali untuk kayak mapalili toh, turun sawah. Iya, begitu anunya kegiatan-kegiatan budayanya. Boleh dibuktikan bahwa kalau sudah anunya barang pusakanya itu ada di bawah rumah itu langsung itu tanda bukti bahwa itu Rutung ada punya begitu. Mereka yang masih ingat tradisinya datang ke rumah kayak orang Wajo, orang Sidrap, orang itu datang ke rumah untuk masih ada saya lihat itu kayak itu sudah ada istilahnya atoriolong dan masih ada bukti di rumah itu bahwa ada seperti itu anunya tempatnya ada yang ada penyembahannya mereka. Tapi kan kita ini sudah Islam, bukan lagi itu yang cuma ya sebagai bukti saja bahwa waktu itu memang ada seperti itu. Buat semacam museum supaya mereka tahu, mereka lihat bahwa ini ada sejarah pada saat itu, ada ini ada barang-barang pusakanya yang saya tonjolkan nih. Iya, dulu itu saya masih ada pengukuhan. Insyaallah kita usahakan supaya bisa ini tuh ada pemilihan lagi, ada siapa anak-anak kita yang siap ya silakan. Semoga dengan adanya lembaga adat ini, generasi muda di Sulawesi Selatan dan khususnya di Kabupaten Baru tetap mencintai dan menjaga kelestarian budaya kita. Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sobat budaya dimanapun Anda berada, kita tuntaskan untuk sampai di sini kebersamaan kita di program acara Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Terima kasih yang sudah ikut berpartisipasi, sehat selalu. Untuk Pak Hamsa ya, semoga sehat selalu. Ini kayaknya Pak Hamsa udah ikut partisipasi yang ada di Pampang. Ibu juga siapa? Bunda Hani yang ada di KPU juga ini apa kabarnya? Ibu Nur, terus Pak Umar di Pampang bersama Ibu Nursia, semoga sehat selalu ya. Oke, karena ini tidak ikut partisipasi, biasanya ikut ya. Oke, kalau begitu kita jelang jam 9 untuk menantikan program acara selanjutnya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 4 RRI Makassar.
Sobat budaya, cabuk rambak adalah makanan khas Jawa yang berasal dari kota Surakarta. Kata cabuk mengacu pada saus berbahan utama wijen putih yang digunakan pada makanan ini. Sementara itu, rambak adalah kerupuk yang dibuat dari kulit sapi atau kerbau. Makanan khas Jawa ini terdiri atas ketupat yang diiris tipis-tipis, kemudian disiram saus wijen, dan dilengkapi beberapa potong kerupuk. Dahulu makanan ini dihidangkan bersama kerupuk rambak. Namun karena harga rambak makin mahal, saat ini rambak diganti dengan kerupuk karak yang terbuat dari nasi. Demikian kabar Ratna Pro 4. Suara indah, drama penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua
Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Dan melanjutkan kebersamaan kita di hari ini, sahabat budaya, untuk Anda yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar. Sesaat lagi kita akan hadirkan di ruang dengar Anda, obrolan komunitas bersama pendakwah keren. Yang dimana pernah Anda dengarkan siaran ini pada hari Jumat 17 Januari 2025 dari Riburannya nomor 3 Makassar. Selamat mendengarkan.
Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa? Ya, saya Pak Kiai. Silakan masuk. Apa cerita dan apa? Penceramah yang pernah saya dengar bahwa wanita itu yang sudah tua rambutnya sudah tidak aurat lagi. Yang saya tanyakan, apakah memang betul begitu rambut punya batas? Ini nih yang ditunggu, program acara bulan Ramadan, Pak Kiai dan Deng Naba. Kata nenek aku, acara ini hits pada zamannya loh. Penasaran? Yuk kita dengarkan In Memoriam, Pak Kiai dan Deng Naba di waktu sahur di sepanjang bulan Ramadan, pukul 3.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 94,4 FM, Pro 1 RRI Makassar. Raih keberkahan di bulan suci Ramadan. Suara indah, drama penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa.
salah sadongkokan linoku mana ku paramba trikalika labiranta tuna moncom mata di cinina katina kiale kapan-kapan alasaku langira mangeri masungguan tope curana memang linoa kapan pengadakan sungguh teknia mana tasigara kanan jalingan apa sing pole bosarat tungko dami mang konteng tuna palin dongko kana alasaku taputran ramanyu rigosia kupala ramperi garasatna masungguhan mana bayangan aja teknia paramba trikalika labiranta tuna moncom mata di cinina katina kiale kapan-kapan alasaku langira mangeri masungguan curana memang linoa kapan pengadakan sungguh teknia mana tasigara kanan jalingan apa sing pole bosarat tungko dami mang konteng tuna palin dongko kana alasaku taputran ramanyu rigosia kupala ramperi garasatna masungguhan mana bayangan aja teknia nakikanya metodong teknina anelino mana tunjana silalo pala nama sailenga sensi kontunga kalia lebaka suling di pacalangan
kasih celana darae sipungan namu selaikan padana aju mali iritasi jeni paro janjimu mubuah dari mulana magi mondrina musolangi hatiku magi mondrina musolangi hatiku sesehaleku taruh ia dadamu ada makundrai pabalea niti wae mata nataro janjimu kasih janji pada ibilawe janjimu taruh pada ibila selaikan padana aju mali iritasi jeni paro janjimu mubuah dari mulana magi mondrina musolangi hatiku magi mondrina musolangi hatiku sesehaleku taruh ia dadamu ada makundrai pabalea niti wae mata nataro janjimu kasih janji pada ibilawe janjimu taruh pada ibila sesehaleku taruh ia dadamu ada makundrai pabalea niti wae mata nataro janjimu kasih janji pada ibilawe janjimu taruh pada ibila Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah. Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu. Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill. Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus. Tuhan, kemananya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku? Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu? Ada anakku satu-satunya dipakainya narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapak
bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemananya aku? Tuhan. Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba. Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sahabat budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami dan melanjutkan kebersamaan kita pada pagi hari ini. Kita akan hadirkan di ruang dengar Anda, yaitu Mozaik Budaya. Nah, seperti apa informasi yang akan kita hadirkan di ruang dengar? Tak, jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya, Sulawesi Selatan.
polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan. Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya. Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain. Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan. Ya udah deh, terserah kamu aja. 2,000 years later. Gimana nih? Ternyata Zong, itu situs penipuan. Mana tabunganku, uangnya udah habis. Batal liburan deh. Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya. Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman. 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sobat budaya, bulan suci Ramadan besok hari umat muslim di Sulawesi Selatan selalu punya tradisi unik dalam menyambut Ramadan, bulan penuh berkah ini. Dan selain beribadah, umat muslim di Sulsel melakukan beberapa hal yang dipercaya menambah berkah dan sukacita saat menjalani puasa sebulan penuh. Beberapa sudah menjadi tradisi turun-temurun. Berikut tradisi menyambut Ramadan yang banyak dilakukan masyarakat Sulsel dari budayawan Universitas Negeri Makassar UNM Arifin Manggau dan sosiolog Universitas Hasanuddin Unhas Rahmat Muhammad, yaitu Barsanji. Barsanji adalah tradisi yang masih kerap dilakukan masyarakat Sulsel dalam menyambut Ramadan. Selain biasanya Barsanji dilakukan ketika Maulid Nabi Muhammad SAW, tradisi ini berupa pembacaan kitab sastra yang berisikan sejarah Nabi mulai dari kelahiran sampai wafat. Dilafalkan dengan suatu irama atau nada dan dibaca bersama-sama. Dan berikut yaitu songkolo patang rupa. Membuat songkolo itu sajian makanan manis. Masyarakat Sulsel juga biasanya menyambut Ramadan dengan membuat sajian makanan manis. Sajian ini sebagai bentuk penyesuaian dan harapan dapat merasakan nikmatnya Ramadan. Next yaitu ziarah kubur. Ziarah kubur menjadi salah satu tradisi masyarakat Sulsel yang tidak ketinggalan ketika menjelang Ramadan. Masyarakat ramai-ramai berkunjung ke makam keluarga yang tidak bisa lagi menjalani bulan Ramadan bersama. Next yaitu puasa pertama bersama keluarga. Jadi menjalani puasa Ramadan pertama bersama keluarga sudah menjadi kebiasaan. Masyarakat Sulsel menganggap menjalani puasa pertama bersama keluarga sebagai sebuah kenikmatan. Banyak masyarakat yang berada di pantauan menyempatkan diri untuk mudik beberapa hari. Kumpul bersama keluarga ini bahkan sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Sulsel.